Shalom dan selamat berjumpa lagi dalam ruangan ini. Dan pada hari ini saya mau menceritakan ataupun bawa kita supaya kita merenungkan satu ayat dalam Yohanes pasal 6 dan ayat 63 yang mengatakan rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ini adalah perkataan dari Yesus. Masa dia ada di dunia ini. Tetapi sekarang dia tidak ada bersama kita secara fisikal sekarang. Dan dia mengatakan, rohlah yang memberi hidup. Roh itu memberi hidup. Dan juga dia katakan, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Perkataan-perkataan Yesus itu adalah roh dan hidup. Tetapi sekarang Yesus tidak ada bersama dengan kita secara pribadi ataupun secara fisikal. Jadi untuk sekarang, apakah yang kita boleh katakan perkataan Yesus yang boleh menjadi roh dan hidup? Ya, kita baca dalam Yohanes 1 dan ayat 1 yang mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan ayat 14 dia mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam antara kita. Jadi ini terang-terang mengatakan bahwa firman itu adalah Yesus. Ataupun apakah firman itu? Firman itu adalah Yesus. Jadi untuk kita sekarang, perkataan Yesus yang kita boleh katakan boleh menjadi roh dan hidup kepada kita ialah datang dari firman yang terdapat dalam buku Alkitab. Jadi firman yang terdapat dalam buku Alkitablah perkataan Yesus yang boleh menjadi roh dan hidup kepada kita. Jadi soalannya, bagaimanakah firman itu boleh menjadi roh dan hidup dalam saya ataupun dalam kita? Ini yang saya mau ceritakan. Bagaimanakah firman itu boleh menjadi roh dan hidup? Yang saya mau katakan di sini ialah firman itu boleh menjadi roh dan hidup di dalam kita kalau kita mempribadikan, dalam bahasa Inggris personify ataupun personalize the word, firman itu. Kalau kita mempribadikan firman itu, sebagai contoh, kalau kita lihat dalam Lukas 4, ini Yesus. Dalam Lukas 4 ayat 18, Yesus ambil the scroll dan dia baca dari scroll itu, roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang
yang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini adalah bacaan yang dibacakan oleh Yesus. Ini adalah perkataan nubuat Nabi Yesaya yang kita boleh dapat dalam Yesaya pasal 61 ayat 1 dan ayat 2. Jadi apa yang berlaku di sini ialah Yesus ambil bacaan itu dan dia mempribadikan ayat itu. Maksud saya di sini ialah dia menjadikan ayat itu sebagai dia, ataupun dia menjadikan dirinya sebagai dia. Jesus personalized those words, dan apabila dia mempribadikan ayat-ayat itu, firman itu, dia melepas ataupun memberi kuasa kepada firman itu supaya firman itu boleh menjadi ternyata. Firman itu boleh berkuasa dalam kehidupan Yesus. Saya harap kamu boleh paham ini. Ini Yesus bacakan bacaan itu dan dia mempribadikan. He personified that word so that that word became him. Dia mempribadikan ayat-ayat itu supaya ayat-ayat itu menjadi dia dan dia menjadi ayat itu, dan oleh karena itu ayat itu menjadi kuasa untuk melakukan apa yang dikatakan oleh ayat itu. Saya harap ini terang. Sebagai contoh kita boleh juga boleh ingat Maria dalam Lukas. Kalau kita lihat dalam Injil Lukas, ini masa malaikat datang kepada Maria dan mengatakan, Maria, kamu akan mengandungkan seorang anak. Dan Maria mengatakan, bagaimana ini boleh jadi? Kita boleh paham cerita itu, oke? Dan apabila malaikat itu menerangkan apa yang akan jadi, bahwa Roh Tuhan itu akan menguasai dia dan dia akan mengandungkan seorang bayi. Dan ini yang dikatakan oleh Maria dalam ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Di sini kita baca, Maria sesudah dia mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat itu, dia berkata, jadilah seperti apa yang kamu katakan itu. Apa yang dibuat oleh Maria di sini, dia memberi kuasa kepada kata-kata malaikat itu supaya kata-kata itu boleh menjadi satu yang ternyata di dalam hidupnya. Ini yang saya katakan mempribadikan firman Allah. Jadi ini yang kita harus buat apabila kita membaca firman Allah. Sebagai contoh,
Coba lihat, em, ya kalau kita baca ini, saya coba ambil ya satu ayat dalam Efesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ini satu ayat. Dan bagaimanakah saya boleh mempribadikan ayat ini? How can I personify this verse? Dia mengata kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah. Ya, jadi apa yang saya buat di sini ialah saya mempribadikan ayat itu supaya ayat itu menjadi saya. Saya katakan kasih karunia dan rahmat sejahtera dari Allah adalah kepunyaan saya. Itu adalah diberikan Tuhan kepada saya. Jadi kalau kita lihat ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi ya kalau saya mempribadikan ayat ini, if I personify this verse, dan saya harus membacakan ayat ini begini, terpujilah Allah dan Bapa saya Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada saya segala berkat rohani di dalam surga. Jadi saya mengatakan terima kasih Bapa oleh karena berkat-berkat surga sudah Engkau berikan ya kepada saya. Bukan macam orang doa, oh Bapa memberkatikan saya. Ini yang saya maksudkan, kita harus mempribadikan firman Tuhan. Jadi ya kalau kita buat membacakan firman yang firman Tuhan macam ini, jadi bacaan itu akan menjadi bacaan yang hidup. It becomes a living word. Kita baca itu dalam Ibrani 4. The word of God is living. Firman itu adalah hidup. Jadi ya kalau kita baca firman Tuhan itu macam ini, firman itu menjadi hidup dan dia menjadi roh di dalam diri kita sendiri. Ini adalah satu pengalaman saya. Itulah sebab sekarang saya enjoy betul-betul baca firman Tuhan. Sebab saya baca firman Tuhan itu dan mempribadikan firman itu supaya firman itu adalah saya ataupun saya adalah firman itu. Dan saya harap kamu boleh paham apa yang saya coba terangkan di sini. Kalau kamu dapat paham ini betul-betul akan memberkatikan kamu dan kamu betul-betul akan enjoy membaca firman Tuhan. Dan terima kasih dan Tuhan memberkati.